Kalau hari ini kalian lihat orang bayar pakai QR di warung kopi, di parkiran, atau di pinggir jalan, mungkin kelihatannya sepele, bahkan terlalu biasa untuk dibahas serius. Tapi justru dari hal-hal yang kelihatan, sepele inilah perubahan besar sering dimulai. Indonesia hari ini sedang membuktikan satu hal penting. Kekuatan ekonomi modern nggak selalu datang dari proyek raksasa atau pidato besar, tapi bisa lahir dari kebiasaan kecil yang dipakai jutaan orang setiap hari. QRIS awalnya cuma alat, dibuat supaya pembayaran jadi praktis, murah, dan rapi. Tapi pelan-pelan, QRIS berubah jadi kebiasaan nasional. Orang Indonesia jadi terbiasa hidup tanpa uang tunai. Dan ketika sebuah kebiasaan sudah mengakar, dia bisa dibawa kemana saja. Keluar kota, ke luar negeri, bahkan ke pusat aktivitas global seperti Makkah dan Madinah. Gue mau ajak kalian mikir pelan-pelan. Bayangin jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahun. Mereka bukan cuma membawa koper dan doa, tapi juga membawa kebiasaan transaksi digital dari Indonesia. Selama puluhan tahun, arus uang jemaah selalu keluar lewat sistem asing. Sekarang Indonesia mulai mengubah arah aliran itu. Dan di titik inilah langkah Indonesia mulai terasa gila bagi sebagian negara. Karena QRIS bukan lagi main di level lokal atau ASEAN. Targetnya langsung Arab Saudi. Bukan cuma untuk pamer teknologi, tapi untuk mengunci kebiasaan transaksi jutaan orang di tempat paling strategis secara ekonomi dan simbolik. Malaysia yang selama ini cukup percaya diri di sektor pembayaran digital mulai menyadari satu hal. Ini bukan perlombaan biasa. Ini soal siapa yang lebih dulu menguasai kebiasaan. Dan hari ini gue akan bahas bagaimana QRIS pembayaran digital asli Indonesia mulai ekspansi ke negara Arab. Tonton terus karena kalian akan lihat salah satu proyek keuangan terbesar milik Indonesia. Kabar gembira nih, jemaah haji dan umroh insya Allah bakal bisa gunain QRIS loh di Arab Saudi. Mulai tahun 2025, jemaah Indonesia nggak perlu lagi bawa uang cash banyak-banyak ataupun nukar uang. Karena Bank Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi buat pemakaian QRIS di sana. QRIS lahir dari kebutuhan sederhana. Indonesia negara besar, sistem pembayaran terfragmentasi, UMKM kesulitan, biaya transaksi mahal. Bank Indonesia kemudian menyatukan semuanya dalam satu standar, satu QR, banyak aplikasi. Dari sini ekosistem tumbuh cepat, terlalu cepat bahkan untuk disadari dampaknya. Ketika QRIS dipakai jutaan kali setiap hari, Indonesia tanpa sadar membangun infrastruktur kepercayaan. Orang percaya sistem ini aman. Pedagang percaya uangnya masuk. Pemerintah percaya datanya bisa dipantau. Kepercayaan ini adalah modal paling mahal dalam sistem keuangan. Di tahap awal, QRIS fokus ke dalam negeri. Tapi ketika skalanya membesar, muncul pertanyaan yang tidak terhindarkan. Apakah sistem ini bisa dibawa keluar? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan. Integrasi lintas negara ASEAN mulai dibuka. Thailand, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan Indonesia bisa bayar pakai aplikasi sendiri. Ini bukan cuma soal praktis, tapi soal dominasi preferensi. Yang sering luput dibahas, pembayaran lintas negara itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal siapa yang jadi default. Dan QRIS pelan-pelan mulai jadi default bagi orang Indonesia di luar negeri. Ini posisi strategis yang sangat kuat. Setelah ASEAN, Korea Selatan masuk dalam daftar integrasi. Negara dengan sistem keuangan ketat, standar tinggi, dan pengawasan kuat. Ketika QRIS bisa diterima di sana, itu jadi sinyal global bahwa sistem Indonesia bukan main-main. Di titik inilah QRIS berhenti jadi proyek domestik. Dia berubah jadi alat ekspansi pengaruh ekonomi, dan langkah berikutnya jauh lebih berani. Arab Saudi itu unik. Setiap tahun ada arus manusia, uang, dan transaksi yang luar biasa besar dan konsisten. Haji dan umrah bukan event satu kali, tapi siklus tahunan yang tidak pernah berhenti. Indonesia adalah salah satu pemain terbesar di dalamnya. Selama ini transaksi jemaah Indonesia selalu penuh friksi, tukar uang, kurs nggak transparan, biaya tambahan, dan resiko uang tunai. Semua ini dianggap normal, padahal dari sudut pandang ekonomi ini inefisiensi besar. Bank Indonesia membaca situasi ini dengan sangat jeli. Kalau QRIS bisa masuk ke Arab Saudi, maka Indonesia bukan cuma mempermudah warganya, tapi ikut masuk ke arus transaksi global yang stabil dan berulang. Inilah alasan kenapa BI secara resmi membuka komunikasi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi sampai 2025. Uji coba lintas negara mulai berjalan. Bank mitra disiapkan. Sistem disesuaikan dengan regulasi Saudi. Ini bukan wacana kosong, ini kerja teknis yang serius dan mahal. Targetnya jelas,
Jemaah Indonesia bisa bayar hotel, makanan, transportasi, sampai belanja kecil di Makkah dan Madinah pakai QRIS. Tanpa uang tunai, tanpa tukar mata uang, tanpa drama. Kalau ini berhasil, maka untuk pertama kalinya, sistem pembayaran Indonesia benar-benar hidup di pusat aktivitas ibadah dunia. Dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kelihatan. Disinilah cerita berubah jadi kompetisi. Malaysia bukan negara kecil di dunia fintech, tapi mereka juga punya dan namanya DuitNow, merupakan transaksi QR nasional Malaysia dan juga sudah kerjasama dengan QRIS. Tapi mereka punya satu masalah besar, yaitu preferensi wisatawan Indonesia. Orang Indonesia yang sudah terbiasa pakai QRIS cenderung malas belajar sistem baru. Mereka pilih yang sudah dikenal, murah, cepat, dan aman. Ini fakta perilaku, bukan soal nasionalisme. Ketika QRIS menguasai transaksi wisatawan Indonesia di ASEAN, Malaysia mulai merasakan tekanan. Media dan analis keuangan mereka mulai membahas dominasi sistem Indonesia. Bukan lagi isu kecil. Sekarang bayangkan dampaknya kalau QRIS benar-benar jalan di Arab Saudi. Jemaah Indonesia akan makin terkunci ke ekosistem Indonesia. Dan kebiasaan ini akan dibawa kemanapun mereka pergi. Artinya sistem pembayaran Malaysia bukan kalah teknologi, tapi kalah momentum dan kebiasaan. Ini jenis kekalahan yang paling sulit dibalik. Malaysia bisa berinovasi, bisa meniru fitur, tapi preferensi yang sudah terbentuk sangat susah direbut kembali. QRIS ke Arab Saudi bukan cuma soal kemudahan. Ini soal data ekonomi lintas negara. Setiap transaksi tercatat, setiap pola belanja terbaca. Indonesia mendapatkan gambaran nyata tentang arus uang jemaah, jenis transaksi, dan potensi ekonomi yang selama ini tersembunyi. Ini aset strategis dalam jangka panjang. UMKM Indonesia juga diuntungkan. Produk mereka bisa dibayar langsung oleh konsumen luar negeri tanpa sistem asing. Biaya lebih murah, proses lebih cepat. Bahkan pedagang kecil di Makkah dan Madinah bisa masuk ke ekosistem digital Indonesia. Ini bukan dominasi paksa, tapi integrasi berbasis kebutuhan. Rupiah ikut terdorong secara tidak langsung. Semakin banyak transaksi lintas negara terhubung ke sistem Indonesia, semakin kuat posisi ekonomi nasional. Langkah besar selalu datang dengan risiko besar. Skala transaksi lintas negara berarti risiko siber tinggi. Gangguan kecil bisa berdampak luas. Bank Indonesia harus menjaga keamanan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan, terutama untuk jemaah lansia yang tidak terbiasa teknologi. Kerja sama regulator lintas negara juga krusial. Tanpa itu, sistem secanggih apapun bisa terhambat. Malaysia dan negara lain pasti tidak diam. Strategi balasan akan muncul. Inovasi tandingan akan lahir. Pertanyaannya bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten menjaga kepercayaan. Ada satu dimensi besar dari ekspansi QRIS yang hampir nggak pernah dibahas di media populer, padahal dampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar kemudahan bayar. Ini soal kedaulatan sistem pembayaran. Selama puluhan tahun, transaksi lintas negara dunia sangat bergantung pada sistem asing, baik itu jaringan kartu internasional, clearing sistem global, maupun platform pembayaran yang pusat kendalinya ada di luar negeri. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lain, selama ini cuma jadi pengguna. QRIS pelan-pelan mengubah posisi itu. Ketika sistem pembayaran Indonesia bisa dipakai lintas negara, apalagi di wilayah strategis seperti Arab Saudi, Indonesia nggak lagi sekadar ikut sistem. Indonesia mulai punya jalur sendiri. Ini penting karena siapa yang mengendalikan jalur pembayaran, dia punya pengaruh ekonomi yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Bagi negara besar, sistem pembayaran itu bukan cuma urusan teknis, tapi alat geopolitik. Kontrol transaksi berarti kontrol arus uang, data, dan stabilitas ekonomi. Dengan QRIS, Indonesia mulai menunjukkan bahwa negara berkembang pun bisa membangun sistem yang mandiri, interoperable, dan dipercaya lintas negara tanpa harus bergantung penuh pada infrastruktur barat atau platform global tertentu. Langkah ini juga mengubah cara negara lain memandang Indonesia. Indonesia tidak lagi cuma pasar besar atau mitra dagang, tapi pemilik sistem. Dan dalam dunia ekonomi modern, pemilik sistem selalu punya posisi tawar lebih tinggi dibanding sekadar pengguna.
Negara yang ikut sistem orang lain cenderung mengikuti aturan, sementara negara yang punya sistem sendiri bisa ikut menentukan aturan. Dampaknya terasa sampai ke meja diplomasi. Ketika Indonesia bicara soal kerja sama ekonomi digital, pembicaraan jadi lebih sejajar, bukan lagi meminta akses, tapi menawarkan ekosistem. Ini pergeseran halus tapi sangat menentukan dalam hubungan antar negara. Yang lebih penting lagi, kedaulatan sistem pembayaran memberi Indonesia ruang manuver saat kondisi global tidak stabil. Ketika dunia terguncang oleh konflik, sanksi, atau perang dagang, negara yang punya sistem sendiri cenderung lebih tahan guncangan. QRIS menjadi bagian dari tameng ekonomi itu. Kalau ekspansi ini dijaga dengan konsisten, QRIS bukan cuma memudahkan transaksi jemaah atau wisatawan. Dia menjadi fondasi baru bagi kemandirian ekonomi digital Indonesia. Dan di titik ini, langkah Indonesia tidak lagi sekedar gila, tapi strategis. Pelan, tenang, tanpa teriak, tapi menggeser posisi Indonesia dari pinggir meja ke pusat permainan ekonomi digital global. QRIS hari ini bukan sekadar kode pembayaran. Dia simbol bahwa Indonesia mulai percaya diri dengan sistemnya sendiri. Dari warung kecil ke ASEAN, ke Korea, dan sekarang mengetuk pintu Makkah dan Madinah. Ini bukan akhir cerita, ini awal babak baru. Dan setiap kali kalian scan QR hari ini, kalian sedang ikut membangun pengaruh Indonesia di dunia